ayat 13. Di screen juga saya sudah siapkan. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin tidak bisa menjangkau screen, bisa baca di Alkitab masing-masing. Sama-sama kita baca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sama-sama baca lagi. 1, 2, 3. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak. Khotbah saya pagi hari ini saya berjudul Kau yang pertama dan yang terakhir. Sama-sama kita bilang. Nah, kalau Anda duduk berdampingan dengan istri atau suami, boleh noleh dulu sebentar. Bilang judul ini, 1, 2, 3. Wah, ini kok kenapa yang muda-muda yang bilang ini? Ya. Kalau istri dulu berjauhan dengan suami yang marah. Lagi-lagi jam gitu. Yang berdampingan saja yang bilang, kau yang pertama dan yang terakhir. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat penciptaan manusia pertama yaitu Adam, ada peristiwa yang sangat menarik. Anda pasti sudah mengetahuinya, tapi ada hal luar biasa yang harus Anda dengar pagi ini. Karena pagi hari ini khotbah saya bukan hanya sekedar pengajaran tapi juga pewahyuan dari Tuhan. Seperti biasa yang sering Gembala Sidang katakan, kami hamba Tuhan, kami tidak berani untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda dengan daging kami, tapi kami bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami sampaikan. Nah, kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Sudah tidak asing lagi. Penciptaan manusia pertama kali. Ada di screen? Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah, sama-sama, menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau ada selain laki-laki dan perempuan itu ciptaan sendiri, bukan ciptaan Allah. Amin ya, itu ciptaan sendiri, bukan ciptaan Allah. Nah, tapi saudara, setelah kita lihat Allah Tritunggal yang berinisiatif menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, imago Dei. Kita lihat detail penciptaan manusia itu tercatat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Detailnya. Oke, semua kita buka Kejadian 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. 1, 2, 3. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah itu ada, saya ingat saya punya PowerPoint. Kita baca 1, 2, 3. Iya, amin, hidup. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita lihat, kita akan belajar ya. Ini Bible study sekaligus kita akan belajar pewahyuan. Jadi semua bilang fokus. Kalau Anda nggak fokus, Anda ketinggalan berkat. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia pertama di muka bumi ini. 1, saudara perhatikan dengan bahan dasar debu tanah. Semua katakan debu tanah. Caranya untuk menciptakan manusia adalah membentuk. Seperti ayat tadi ya. Ayat tadi masih ditampilkan. Dan untuk menghidupkan manusia tersebut, Allah mengembuskan nafas Allah sendiri ke dalam lubang hidungnya manusia. Itu caranya penciptaan itu berlangsung. Saya harus kasih tahu ini dulu mengawali khotbah saya. Mungkin Anda dulu tidak sondak, tidak sekolah minggu, atau mungkin lupa dengan peristiwa penciptaan ini. Saking terlalu banyaknya penciptaan sendiri di fisik, jadi saya perlu untuk menyampaikannya. Amin. Nah ya, bilang kiri kanan, apa yang pastor bilang itu betul. Jadi saudara perhatikan, Allah menyatakan dirinya itu pertama kali dalam Kejadian pasal 1 sebagai Allah Elohim. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah di situ adalah Elohim.
Allah itu menyatakan dirinya sebagai Elohim. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Sang Pencipta. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal penting dari kisah penciptaan manusia. Bapak Saudara simak baik-baik. Ada 3 pelajaran penting dari kisah penciptaan manusia. Yang pertama, manusia diciptakan karena cinta. Semua katakan, manusia diciptakan karena cinta. Bilang kiri kanan, Allah diciptakan karena cinta. Ada lagunya tuh. Semua karena cinta, semua karena cinta. Nah, kalau laki bini tadi saya mau bicara di rumah, saya bisa menyanyi lagu ini. Barat. Tuh. Manusia diciptakan karena cinta. Saudara, dengar baik-baik. Adam dan Hawa sama-sama berasal dari bahan debu tanah. Semua katakan debu tanah. Selalu ingat ini. Bahwa kita diciptakan dari bahan debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Pada akhirnya saudara, tubuh yang ditanam di dalam tanah, dia akan terurai menjadi tanah kembali. Makanya waktu saudara bongkar sekian tahun lamanya mayat, itu hanya sisa tulang belulang. Tulang itu abadi. Karena tulang-tulang itu harus siap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jadi tulang itu dia akan bertemu dengan roh yang sementara ada di Firdaus ataupun Hades. Kemudian siap untuk hari penghakiman kepada orang jahat. Lalu orang benar akan siap untuk terima segala macam bentuk upah. Siapa mau jadi orang benar? Turun tangan. Siapa mau jadi orang tidak benar? Puji Tuhan, semua mau jadi orang benar. Jadi pada akhirnya daging kita akan terurai dengan tanah. Jadi selama kita hidup saudara, enggak ada yang bisa kita sombongkan. Karena kita hanya debu tanah. Bapak Ibu Saudara punya uang di mana-mana enggak salah. Siapkan untuk anak cucu cicit cece coco, caca, enggak masalah. Yang penting saudara jangan sombong dengan hal itu. Amin. Ya. Jadi katakan di kiri kanan. Katakan di kiri kanan dulu, Bapak Ibu, Bro, Sis, katong 2 berasal dari debu tanah tuh ale. Waktu saya sedang mengetik firman Tuhan ini, saya sedang persiapan. Tuhan bicara buat saya. Kamu lihat lady, kamu itu berasal dari tanah. Ada bagian tanah yang memberi kehidupan. Tapi ada bagian tanah yang memang jalurnya untuk diinjak orang. Ada tanah yang jalurnya memang orang ludahi. Ada tanah yang memang tempat di mana mungkin binatang-binatang melakukan pekerjaan besar di situ. Dan juga pekerjaan kecil. Ada tempat atau tanah di mana orang buang sampah. Di situ. Kamu cuma tanah, lady. Saudara dengar baik-baik. Kita semua ini berasal dari tanah. Kadang kita berontak dengan Tuhan. Tuhan, saya ini menghasilkan. Saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu. Sama seperti tanah yang memberi kehidupan. Ada rerumputan, ada cili, tanah tumbuh di situ. Ada kelapa, ada apa saja tumbuh di atas tanah itu. Di permukaan tanah dia muncul. Akarnya dalam tanah. Kadang kita merasa kita sudah buat banyak, kita sudah menghasilkan sesuatu, tapi kok kita merasa kok kita tidak dihargai. Kok apa yang kita lakukan justru diinjak-injak. Kok apa yang kita lakukan justru diludahi. Supaya Anda mengerti, kita ini tanah. Enggak semua area tanah itu ada tumbuhannya. Kalau saudara berasal dari kampung, yang namanya kampung ya, mungkin Mama Gembala bisa paham soal ini. Namanya mau berjalan, itu kan misalnya hutan ya. Saudara mau bikin jalan, saudara pasti berjalan dengan parang, pameri toh, bikin jalan, betul ya? Pameri trak baru bikin jalan. Kadang-kadang yang sudah tumbuh itu orang potong. Orang berjalan, orang injak itu bagian. Hanya karena kita ini tanah, ada bagian di mana kita tuh diinjak Bapak Ibu. Supaya kamu tahu lady bahwa kamu itu cuma tanah. Jadi kalau kita rasa harga diri kita diinjak-injak, kita seperti rasa tidak dihormati, dihargai di tempat di mana kita mungkin ditempatkan untuk bekerja, kuliah, sekolah, pelayanan.
Ingat bahwa kita ini debu tanah. Gak selamanya kita tuh menghasilkan. Tapi ada di mana kita harus jalan di situ. Tempat di mana memang kita jalan di situ. Diinjak oleh orang. Supaya kita sadar bahwa kita hanya berasal dari debu tanah. Ya. Nah, saudara, dalam terjemahan The Passion Translation, Kejadian pasal 1 ayat 25 pada penciptaan alam semesta ini, saudara. Dalam terjemahan The Passion Translation, ini terjemahan yang sangat direkomendasikan oleh Pastor Roni Sigarlaki. Terjemahan The Passion Translation pada pasal 1 ayat 1 sampai 25 itu pakai judul In the Beginning. Bukan in the beginning ya. In the beginning bukan ya. In the beginning. Dia pakai in the beginning. Tapi begitu masuk tentang penciptaan manusia, itu ada pemisahan. Ada pemisahan. Jadi masuk dari ayat 25 ke ayat 26 itu ada pemisahan. Jadi kalau bilang perikop, ada perikop baru ketika ngomong tentang penciptaan manusia. Dan perikop itu diberi judul dalam terjemahan The Passion Translation itu diberi judul Shaped by Love. Dibentuk oleh cinta. Itu shape of you. Ini shape by love. Semua katakan shape by love. Dibentuk oleh cinta atau dibentuk dengan cinta. Saudara, notice ini. Penting untuk selalu disadari bahwa kita diciptakan dengan bahan dasar debu tanah. Penting juga untuk selalu diingat bahwa kita diciptakan karena kasih Allah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, penting untuk disadari dan penting untuk diingat. Kita debu tanah benar, tapi kita diciptakan karena cintanya Allah. Karena kasihnya Allah. Jadi saudara, itu inisiatif Allah Tritunggal. Itu ada karena cinta. Jadi I am shaped by love of God. Saya dibentuk, saya diciptakan karena kasih Allah. Nah, ini yang paling menarik. Pertanyaannya, bagaimana dengan wanita yang diciptakan dari tulang rusuk Adam? Pastor, Hawa kan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, Hawa dari debu tanah kaseng. Ya, mari kita bahas. Allah memang menjadikan Hawa dari bahan dasar yang sama, debu tanah. Sama bahannya. Namun Allah itu membentuk Hawa dari tulang rusuk yang dia ambil dari Adam pada saat Adam tertidur. Jangan lupa ya, saya merefresh, mungkin saudara tidak sondak dulu atau lupa. Jadi Adam tidur, Tuhan Allah ambil tulang rusuknya, lalu dia bentuk itu Hawa menggunakan tulang rusuk Adam. Dengan kata lain, ada satu bagian tubuh Adam yang Tuhan tanamkan di dalam tubuh Hawa. Itu sebabnya kalau suami istri menikah itu dua jadi satu. Katakan dua jadi satu. Dua bukan jadi tiga. Nah, kebanyakan dua jadi tiga. Jadi empat. Nah, ini akan persoalan di sini. Dua hanya jadi satu. Dua jadi dua, dua jadi tiga, dua jadi mengempat, mengelima, mengenam, dan lain sebagainya. Jadi saudara, satu, semua katakan satu. Dan inilah yang membuat Hawa menjadi perempuan paling istimewa di muka bumi ini. Saudara ingat Mama Gembala selalu bilang, wanita kau istimewa. Itu kata Mama. Semua wanita bilang saya istimewa. Karena memang kita istimewa. Wanita itu istimewa. Kita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Jadi mari kita lihat beberapa keistimewaan wanita dulu. Karena dia diciptakan memang sama-sama dari debu tanah. Tapi ada satu bagian Adam yang ditanam dalam bagian tubuhnya, dalam tubuhnya. Saudara, Hawa itu dia istimewa karena dia merasakan ikatan yang sangat erat dengan suaminya Adam. Mengapa? Karena salah satu tulang rusuk suaminya itu ada dalam tubuhnya. Jadi bagaimana perasaan seorang wanita atau istri ketika dia menerima donor organ tubuh dari seorang pria atau suaminya sendiri. Apa yang kita rasakan ketika ada seseorang bersedia untuk mendonorkan salah satu organ tubuhnya untuk kita? Pasti kita merasa sangat menghargai, sangat menghormati, bahkan merasa hutang budi yang sangat besar kepada si pendonor tersebut.
Apalagi kalau si pendonor tersebut mendonor dengan cuma-cuma. Istri haruslah menghormati suami karena dia diambil dari tulang rusuk suami. Di mana bentuk penghormatan seorang istri kepada suami? Kalau dia menyadari dalam tubuhnya itu ditanam satu bagian tulang rusukmu. Tanpa tulang rusukmu aku gak ada. Harusnya istri mengerti itu dan dia menghormati suaminya. Kalau Anda tidak memahami ini, Anda bikin suami kayak apa saja. Seenak hati saja gitu, sesuka hati. Bikin suami sesuka hati. Siapapun dia, apapun latar belakang pendidikannya, berapapun dia punya penghasilan, dia tetap suami Anda. Seperti yang dari almarhum Pastor John khotbah sampai gembala sidang, sampai semua hamba-hamba Tuhan di PKS Anda, sampaikan buat Anda. Semua kami sampaikan buat Anda. Tidak henti-hentinya kami sampaikan, istri, hormatilah suami Anda. Hawa itu istimewa saudara, makanya dia sangat menghargai Adam. Jadi kalau almarhum gembala sidang bilang, dari tulang rusuk Hawa itu diambil. Berarti Hawa ini harusnya mengerti isi hati Adam. Kalau istri tidak mengerti isi hati suami, berarti dia bukan berasal dari tulang rusuk. Dia berasal dari tulang karing. Karena Pastor John bilang, karena tulang rusuk itu dekat dengan hati, istri harus tahu apa isi hati suaminya. Kalau Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan suami Anda kurang berdoa. Dan yang faktor utama tadi Anda mungkin diambil dari tulang kering. Jadi pertanyaan saya, Shalom istri-istri air hidup. Apakah Anda sudah menghormati suami Anda? Jangan jawab. Berat. Baru menghormati 2 minggu pastor. Kamareng seng. Yang kedua saudara lihat istimewanya Hawa. Hawa adalah satu-satunya istri yang tidak perlu khawatir suaminya akan direbut orang lain. Karena ia adalah wanita pertama di dunia dan tidak ada wanita lain. Hawa tidak punya saingan cinta. Yang ada hanyalah binatang-binatang, perempuan dan laki-laki. Tidak ada yang lain. Jadi Hawa adalah cinta pertama dan cinta terakhirnya Adam. Harus begitu ya, anak-anak muda shalom. Harus begitu ya, yang pertama dan terakhir. Jangan ada yang lain-lain lagi, jangan ada tengah lain. Yang berikut istimewanya Hawa pada masa itu ya, perempuan paling istimewa sudah ini. Hawa tidak mempunyai mertua. Hawa tidak mempunyai mertua, adik, kakak, tidak punya. Kakak ipar dan keluarga lainnya. Karena Adam dan Hawa adalah keluarga pertama di muka bumi ini. Organisasi pertama yang paling kecil yang Tuhan bentuk keluarga di muka bumi ini. Tidak ada mama mantu, bapak mantu, dan ipar-ipar. Jadi bagi sebagian orang hubungan menantu dan mertua dan ipar ini terkadang berjalan baik, terkadang juga berjalan tidak baik. Namun Hawa tidak mengalami masalah-masalah seperti begini Bapak Ibu. Yang berikut, saudara lihat Hawa paling istimewa. Hawa itu tidak pernah menikmati hidup sebagai ibu rumah tangga yang cuci piring, sikat, ya, dan apalagi bersih rumah, setrika pakaian, masak, sapu halaman. Hawa tidak menikmati itu. Lapar mau makan PT, biji-bijian, buah. Siapa mau cuci piring? Nggak ada piring. Semua taman, semua buah-buahan, semua pohon di taman ini boleh kamu makan kata Tuhan Allah. Makan. Buah, daun, bunga, batang, semuanya diolah. Semuanya dimakan. Nah dulu mungkin seperti begitu saudara. Sekarang saudara salah kore-kore daun, racong langsung. Langsung infus. Dolo, tak, makan. Yang berikut yang paling penting ini ada 10 keistimewaan, tapi tambah 5 sah. Hawa adalah seorang wanita yang sempat dengan bebasnya bermain-main dengan segala macam binatang. Tanpa ada rasa takut dan jijik. Beda dengan perempuan sekarang. Kodok, lihat kecoak di rumah jalan lari. Lihat tikus, semua teriak besar. Aduh, itu kalau Hawa dulu, ini Hawa istimewa. Sekarang saudara, ketika Hawa dan Adam tercemar dalam dosa, jadilah semua kata orang nih. Kecoak saja takut. Itu Hawa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jangan ngantuk.
Jadi saya berharap wanita-wanita di air hidup sama seperti Hawa pada zaman dulu. Amin. Jangan sampai itu terjadi lalu kebalik. Laki-laki yang takut kecoak. Suami, istri berani lawan kecoak, suami lompat. Nah, ini terbalik. Jadi saudara ingat baik-baik, itu sebagian kecil saja Hawa, supaya Anda mengerti Hawa juga diciptakan dari debu tanah. Saudara dengar, pada akhirnya saudara simak kasing waktu pendeta tuh berdiri di dalam, di muka, di atas, di depan liang lahat. Tuh, lalu mulai ya biasanya ada yang sudah siapkan tanah toh, baru biasa kata pamungkas, dari debu kembali kepada debu. Kejadian 3 ayat 19. Beta ulangi lagi supaya sadar. Sadari ini. Ketika Anda sudah tidak bernafas dan tidak bernyawa lagi, dari debu kembali kepada debu. Tidak ada apa-apanya. Tubuh kita terurai dengan tanah. Dimakan segala macam binatang dalam tanah. Selesai. Saya nggak bilang saudara nggak usah poles ini poles sana. Cantik itu perlu. Tapi jangan sampai Anda lupa karena urus kecantikan Anda lupa Tuhan. Kecantikan lebih utama, appearance di depan ini lebih utama daripada Tuhan Allah. Ini semua, katakan semu. Yang kedua, manusia adalah hasil karya seni yang sangat indah dan mahal harganya. Katakan amin. Saudara, Kejadian 2 ayat 7 kita masih sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia, oke poin kedua ya, manusia adalah hasil karya seni yang sangat indah dan mahal harganya. Semua katakan, manusia adalah hasil karya seni. Nah saudara perhatikan, jadi Allah menciptakan manusia dari bahan dasar debu tanah. Caranya adalah dia membentuk. Semua katakan membentuk. Nah dalam terjemahan bahasa Inggris biasa dipakai kata form, kebanyakan form, dibentuk. Tapi dalam terjemahan The Passion Translation itu dipakai kata sculptured. Coba bilang. Sculptured, semua bilang? Nah kira-kira begitulah. Iya kira-kira seperti begitu. Sculptured itu artinya diukir, dipahat. Diukir itu seperti seorang tukang pahat itu sedang mengukir dia punya karya. Nah saudara dari kata pahat ini saudara saya kemudian melihat bahwa luar biasa. Kita bisa melihat Allah itu memperkenalkan dirinya bukan hanya sebagai Elohim, sebagai Allah pencipta, tapi juga sebagai seorang seniman yang agung. Pribadi sebagai seniman, semua katakan seniman. Seniman yang agung. Luar biasa saudara. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi dengan sentuhan seni. Waduh keren banget saudara. Kalau Anda lurus-lurus begini kan saya bisa. Ada yang lurus begini tidak ada bentukan leher. Ada. Tidak ya. Semuanya ada bentukan ya. Telinga ada bentukan. Tidak ada manusia lurus-lurus begini kayak kayu. Itu kayu. Itu tembok. Jadi semua kita tahu seni itu indah. Enggak ada seni enggak indah. Bahkan yang kita lihat lukis apa ini? Ntar mengerti. Yang mengerti hanya si pelukis. Dan kalau kita cek harganya triliunan. Saya kemarin sempat googling. Wah, itu pelukis-pelukis ternama dan terkenal saudara. Karyanya tuh abstrak kadang cuman garis begini doang. Lah ini ketulisan paracetamol. What? 35 triliun harganya. Saya kata bilang ini, Mama Mia lukisan ini saya 35 beta juga bisa. Ay beda. Semua bilang beda. Beda saudara. Jangan semua kita tahu seni itu indah. Gak ada seni yang gak indah. Nah di mata kita mungkin terlihat abstrak dan lain-lain. Gak beraturan tapi di mata seniman itu dia punya nilai. Kadang kita menertawakan karya seni seseorang yang bentuk lingkaran, garis datar dan lain-lain. Tapi tadi saya bilang ketika dijual nilainya sangat tinggi, sangat mahal. Nah sekarang kita lihat saudara, kadang-kadang ini kita menjudge karya seseorang tanpa kita tahu apa sih yang sedang dia bikin. Saudara seniman itu dia punya karya, kalau belum selesai kita gak boleh ngomong. Sampai selesai dia punya hasil ciptaannya, baru kita bisa lihat dan kita katakan wow. Tapi kalau belum selesai kadang kita belum,
Jadi apa nih? Kita menilai, apa nih? Padahal apa yang Anda lihat itu nggak sama seperti seorang seniman lihat. Apa yang Anda lihat itu nggak sama seperti seniman lihat. Kata lihat video ini sedikit. Oke, putar langsung saja. Jadi semua menyepelekan dia. Ini gambar apa? Kamu tertawa sekarang, audiens banyak yang tertawa. Anggap remeh dia punya karya. Da gibt's doch was. Es gibt noch was. Schöne Doppelhose. Man sieht ja nichts seit Stunden. Johnny, Ich will selber Wer was ist nicht, das? aber Das ist der Sohn. ich will das selber was nicht es tun. passiert nie. Mereka hanya melihat gambar yang jelek. Oke, 3 Juli tolak. Monsieur Gräfe. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss doch für den mal drücken, oder? Oke, artinya semua di sini menolak dia. Dan dia dikatakan Saudara, tapi dengan air mata dia menyelesaikan. Saya sedih. Saudara lihat, Jetzt stellen wir ein bisschen blöd da. Kau nonton di YouTube. Ini bukan kau nonton di sini ya. Saudara nangkap nggak apa yang saya bilang? Saudara mengerti apa yang saya katakan? Seorang seniman itu bekerja dengan cara yang sangat menarik. Satu hal yang dapat kita pelajari dari seorang seniman adalah Anda tidak boleh berdebat dengan seorang seniman sampai ia selesai mengerjakan karyanya. Mengapa? Karena mata seorang seniman selalu memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dengan orang yang bukan seniman. Mungkin saudara berpikir, Pastor, kalau memang saya dipahat oleh Tuhan. Kalau memang saya ini adalah bukti karya seni, karya seninya Tuhan. Kenapa saya cacat, Pastor? Kenapa Tuhan pahat yang lain ada tangan, saya enggak ada. Kenapa Tuhan pahat yang lain ada kaki, saya enggak ada. Kenapa Tuhan pahat yang lain bagus, saya enggak ada. Kalau memang Tuhan itu seniman agung dan Tuhan begitu. Seni, mana ada seni, semua seni indah, enggak ada seni enggak indah. Tapi kenapa saya cacat? Tapi Anda enggak mengerti. Setiap seniman yang membuat karyanya, dia tahu tujuannya nanti untuk apa. Dia yang tahu tujuannya untuk apa. Anda enggak tahu tujuan, tapi dia tahu tujuannya untuk apa. Dan dia tahu ini orang, dia bernilai. Sekalipun mungkin pahatannya mungkin seperti begitu. Terlahirnya untuk kita enggak sempurna. Down syndrome lah dan lain sebagainya. Nick Vujicic. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tahu. Bapak Iki tahu? Tahu dia ya? Nick Vujicic. Dia seorang motivator. Dia terlahir cacat. Dari lahir dia nggak punya kaki dan tangan. Tangannya buntung. Kakinya cuman kecil. Sebelah kiri atau kanan tuh. Hanya kecil kakinya tuh. Nih, itu yang muncul sedikit di jas abu-abu itu. Nah itu muncul kaki sedikit. Hanya itu kakinya. Tapi saudara, dia bertumbuh di lingkungan yang luar biasa menolong dia. Secara mentality dia sangat tertolong. Dia bertumbuh dengan rasa syukur yang luar biasa. Sampai akhirnya jadi motivator yang hebat. Tuhan salah pahat? Enggak. Karena Tuhan tahu ke depan dia akan jadi inspirasi bagi semua orang cacat lainnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
Tuhan gak pernah salah bentuk Anda. Hanya Anda bertumbuh di lingkungan yang salah. Sehingga Anda gak pernah bersyukur, tapi Anda bersungut. Nick dia bertumbuh di tengah keluarga yang mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan. Jadi dari kecil dia bersyukur. Dia sudah terlatih dengan memuji Tuhan dan bersyukur. Saya terlihat seperti begini. Jadi kalau kita bilang cacat, enggak ada proyek Tuhan, karya Tuhan yang cacat. Enggak ada saudara. Memang pahatannya Tuhan begitu, tapi tujuannya ada. Maksud Tuhan itu ada. Dan sekarang saya lihat dia bernilai loh. Di mana saja dia dibutuhkan untuk jadi motivator. Di kampus-kampus dia diundang di segala macam tempat saudara. Jadi motivator dan dia sudah berkeluarga, punya anak 2 atau 3. Dia sudah berkeluarga, istrinya cantik saudara. Luar biasa saudara, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Cacat menurut dunia, tapi tidak menurut Allah. Amin. Yang berikut, yang ketiga. Manusia hidup karena nama Allah. Nafas Allah ada dalam paru-paru manusia. Semua katakan, nafas Allah ada dalam paru-paru manusia. Saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya sempat mendengar pengajarannya Pastor Konghi. Dan saya sangat diberkati. Dan saya akan bagikan hari ini buat Anda karena ini sangat berhubungan dengan apa yang Tuhan sampaikan buat saya dalam penglihatan. Ini intisari khotbah saya di pagi hari ini. Saudara dengar baik-baik. Tadi pertama, manusia diciptakan karena cinta. Yang kedua apa tadi saudara ingat? Yang kedua apa? Yang ketiga, jadi ada nafas Allah dalam paru-paru saya. Semua katakan, ada nafas Allah dalam paru-paru saya. Saudara, pada saat itu sudah dipahat manusia, Kejadian 2 ayat 7 ya, kita masih ngomong tentang detail penciptaan. Ketika manusia selesai diform, dibentuk, sculptured, dipahat, yang terakhir Tuhan Allah itu mengembuskan nafasnya ke dalam lubang hidung manusia. Lubang hidung ya. Ketika itu pahatan selesai dari debu tanah bahannya, dipahat tak selesai. Masuk dalam lubang hidung manusia, jadilah Adam. Jadilah Anda dan saya. Sekarang saudara dengar baik-baik. Kemarin saya menonton, beberapa minggu lalu saya menonton pengajarannya Pastor Konghi. Dan Tuhan bicara buat saya di situ. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saya ingat saudara, langsung saya ingat pengajaran Pastor Konghi. Waktu Allah menyatakan diri kepada Musa dalam nyala api itu saudara. Lalu Tuhan katakan, I am is I am. Aku adalah aku. Pada saat itu Musa diperhadapkan dengan Allah yang menampakkan diri, menyatakan diri sebagai pribadi. YHWH. YHWH. Dan saudara, YHWH ini saudara nama Allah pribadi. Makanya saudara lihat orang Israel tidak bisa menyebut nama Allah secara sembarangan. Karena sangat kudus saudara. Mereka takut menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena cara penyebutan nama 4 huruf ini YHWH. Ini juga ada caranya, tidak bisa disebut dengan sembarangan. YHWH. Itu disebut cara yang benar untuk menyebut pribadi Tuhan ini adalah tidak menggunakan lidah dan tidak boleh mulut, bibir dan bibir itu ketemu. YHWH, cara yang benar menyebut nama Tuhan Allah itu adalah dengan tidak boleh lidah ini dipakai dan bibir pun tidak boleh bersentuhan. Kalau tadi kita nyanyi, ya nggak kebetulan Pastor Ewin, terima kasih Pastor. Karena tadi kita nyanyi lagu Yahweh, ya ini sekarang saya mau bahas soal ini. Kalau sekarang kita ngomongnya Yahweh, ya pakai Y kan berarti pakai lidah, Yahweh.
Sebenarnya pronunciation untuk ngomong Yahweh adalah aduh. Ya, kita ulang. Itu Yahweh. Tanpa lidah dan bibir bersentuhan. Jadi ya, itu keluar nafas kita, itu kita menghirup, menghembuskan, menghirup. Barulah kita ketemu, ternyata nama Allah secara pribadi ada dalam paru-paru kita. Ternyata waktu Allah mengembuskan nafasnya, itu dia meletakkan namanya di dalam hidup kita, paru-paru kita. Setiap hembusan, tarikan nafas Anda sebenarnya sedang memanggil nama Allah. Kata pertama yang bayi ucapkan ketika dia lahir adalah ya. Ketika dia lahir, dia menangis. Dia sedang memanggil nama Allah. Entah itu sambil menangis, dia menangis pasti dia bernafas. Tapi itu kata pertama yang dia panggil. Ya. Sadarkah Anda waktu ketika pertama kali Allah mengembuskan nafasnya ke dalam lubang hidung manusia, dia menaruh nafasnya dalam nafas kita. Itu dia menaruh namanya. Ketika Anda berpulang, Anda selesai dengan hidup Anda. Bagaimana? Mama ampuni beta. Ketika Anda selesai di muka bumi ini, Anda juga memanggil nama Tuhan. Anda datang ke dalam dunia, kata pertama yang Anda ucapkan, nama Yahweh. Tuhan Allah, nama pribadinya. Dan ketika Anda selesai pun, Anda memanggil nama dia. Sekarang, pada saat Anda susah hati, dan Anda gak tahu mau ngomong bagaimana. Pernahkah Anda ada di kamar dan gak tahu mau ngomong apa? Dan menangis saja buat Tuhan. Anda sedang memanggil nama Tuhan. Gak tahu mau ngomong apa. Cuma bisa menangis dan bernafas. Dan Tuhan rasa sesak di dada. Sekalipun rasa sesak itu di dada Anda. Karena mungkin banyak hal yang tidak menyenangkan yang Anda terima. Tapi Anda masih tetap menyerukan nama Tuhan. Saudara, makanya saya paling suka itu lagu Goodness of God. Ketika di setiap hembusan nafasku, saya suka ulang-ulang lagu di lirik itu. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selama Anda bernafas, di dalam paru-paru Anda itu nafas Tuhan. Jangan merokok. Jangan rusak. Jangan rusak ini bait Allah. Tempat dia ada di sini. Allah hidup di dalam hidup kita. Ini bait yang kudus harusnya dijaga. Kita mencemarkan tubuh kita dengan berbagai hawa nafsu kedagingan. Ya. Waktu kita berbuat jahat, kita berbuat dosa. Kita sedang mungkin berbuat cabul, kita sedang ngapain? Kita sedang menyerukan nama Tuhan. Kita berbuat jahat di tempat-tempat yang tidak ketahui oleh kita punya suami istri. Kita nonton film porno di kamar dan sebagainya. Bayangkan saudara, setiap hembusan nafas kita sedang memanggil nama Tuhan. Sadarkah Anda, di saat yang bersamaan Anda berbuat jahat dan di saat yang bersamaan Anda memanggil nama Tuhan? Itu bagaimana kedudukannya? Saya sangat diberkati saudara. Dan saya baca-baca, oh ya benar. Apa yang Pastor Konghi sampaikan.
Itu Alkitabiah. Makanya orang Israel pada masa itu sudah mereka nggak bisa menyebut nama Yahweh sembarangan. Takut salah. Karena yang benar adalah coba semua bernafas, tidak boleh pakai lidah, bibirnya dibuka. 1, 2, 3. Lagi jangan tutup mulut, buka mulut, tidak boleh bibir bersentuhan. Semua kita harus coba. 1, 2, 3. Lagi. Boleh ikuti, jangan bibirnya ditutup, dibuka bibirnya. Bibir tidak boleh bersentuhan. Sudah? 1, 2, 3. Itu berarti Anda sedang memanggil nama Tuhan. Kalau Anda masih bernafas, berarti Tuhan Allah itu masih ada dalam diri Anda. Jadi luar biasa saudara. Dalam kesusahan, kesukaran kita memanggil nama Tuhan. Saya nggak tahu apa pergumulan Anda saat ini. Saya minta pemain musik ke depan. Saya nggak tahu apa pergumulan Anda saat ini. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda pikirkan tentang diri Anda saat ini. Saya nggak tahu seperti apa Anda menilai diri Anda dan orang lain saat ini. Tapi dengarlah jemaat GKR Hidup Ambon. Cara Allah memandang kita itu berbeda dengan cara kita melihat diri kita sendiri dan orang lain. Saya mau khotbah ini tadi malam pas Pastor Ewin sudah sampaikan di youth sedikit. Waktu Allah melihat Adam, Allah melihat semesta. Waktu Allah melihat Abram, Allah ganti namanya jadi Abraham. Karena Allah melihat bangsa-bangsa dalam diri Abraham. Waktu Allah melihat Musa si gagap, Allah gak melihat dia sebagai seorang pecundang yang lari karena membunuh orang Mesir. Tapi dia melihat penyelamat di dalam diri Musa. Waktu Yesus berjumpa dengan Simon, dia lihat Simon. Saudara, Simon itu artinya, kalau dalam bahasa Inggris itu meek, lemah lembut. Tapi lemah lembut ini sudah seperti orang yang tidak stabil. Dia orang yang cepat sekali dipengaruhi. Simon itu dia tidak stabil. Mungkin kalau dalam terjemahan lain artinya rumput yang bergoyang ya. Dia gak stabil. Kalau Pastor John pernah bilang Simon itu artinya rumput yang bergoyang. Dia mudah diombang-ambingkan. Seperti daun. Seperti rumput yang mudah diombang-ambing. Rumput yang mudah bergoyang. Tapi ketika Yesus berjumpa dengan Simon, Yesus melihat dia sebagai pemberita Injil besar. Yesus ganti namanya menjadi Petrus. Setiap hari Yesus manggil dia Petrus dan bukan Simon. Dari rumput jadi batu karang. Tidak tergoyahkan. Apakah waktu mengikut Yesus jadi murid Yesus, dia langsung serta-merta jadi Petrus, jadi batu karang? No. Dia masih tetap jadi Simon dengan tabiat, dengan namanya. Tapi setelah hari keturunan Roh Kudus terjadi, dimulai dari bahasa roh. Roh Tuhan ada padanya, menghinggapi dan menguasai dia. Petrus unstoppable. Dia pergi menginjil, memberitakan firman Tuhan. Pele putus malintang patah. Petrus saudara, sama seperti namanya. Saudara, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, status kita tuh berubah. Kita sudah bicara soal Gideon. Dia penakut dan pecundang. Tapi ketika dia berjumpa dengan Allah, Allah gak melihat dia sebagai seorang penakut. Allah bilang, hai engkau seorang gagah berani. Dia melihat dirinya sebagai kaum yang paling kecil, suku yang paling kecil. Suku Manasye yang paling kecil, dari keluarga, anggota keluarga yang paling muda itu dia. Tuhan, saya ini paling kecil dari suku yang paling kecil. Saya yang paling muda dari keluarga saya. Tapi Tuhan bilang, hai kamu seorang pahlawan. Tuhan gak lihat mudanya, tapi Tuhan lihat engkau pahlawan. Tuhan gak lihat penakutnya, tapi Tuhan lihat beraninya. Tuhan bilang engkau pahlawan gagah berani. Tuhan lihat itu saudara, cara Tuhan melihat kita itu beda. Karena dia tahu, dia yang ciptakan kita, dia yang membentuk kita. Dia tahu seperti apa kita nantinya, seperti apa jadinya kita nantinya. Dia tahu anak-anak Anda akan ditempatkan di mana. Dia tahu anak-anak Anda akan jadi apa. Orang dia yang bentuk, dia tahu akan seperti apa anak-anak Anda. Tadi saya bilang kuncinya dia harus ada di komunitas yang tepat. Sehingga dia tahu dan dia akan
menjalani kehidupan seperti rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas dia. Luar biasa saudara. Saya sangat diberkati saudara. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah sering dengar gembala sidang berkhotbah tentang dosa dan kutuk yang diturunkan dari nenek moyang kita, dari orang tua kita. Dosa warisan yang mengakibatkan kutuk warisan juga kena kepada kita. Dan itu diturunkan selama tidak ada pertobatan dan pemulihan. Tidak ada pemutusan, tidak ada pertobatan, tidak ada pemutusan dalam mata rantai kutuk itu, warisan itu, maka Anda tidak bisa untuk menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang benar dan kehidupan yang berbeda. Apa yang orang tua kita alami pasti akan juga dialami oleh kita. Itu sebabnya pada waktu peristiwa penciptaan manusia, Allah menanamkan free willingness, kehendak bebas. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah taruh kehendak bebas dalam diri manusia. Kenapa? Pilihan ada pada kita. Kita yang mau memilih memutuskan mata rantai kutuk ini atau enggak. Kemarin minggu lalu Pastor Yang sudah bahas tentang Yoas. Yoas punya leluhur saudara, hidup jahat di mata Tuhan. Ayahnya Ahazia hidup jahat di mata Tuhan. Tapi Yoas menjabat sebagai raja pada saat dia berusia 8 tahun. Dan dia sudah membuat terobosan. Dia menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala. Dan dia membenahi bait Allah. 8 tahun saudara. Pertanyaannya, kenapa Yoas umur 8 tahun? Dia sudah hidup benar padahal mamanya, papanya, oma-opanya, semua ke atas itu semua hidup jahat di mata Tuhan. Tapi kenapa Yoas memilih untuk hidup benar? Kenapa Yoas benar? Bukan serta-merta karena, bukan saudara. Mata rantai itu tetap akan turun ke bawah. Kenapa Yoas enggak? Saya baca saudara. Kemarin waktu pastor saya baca. Saudara, waktu Yoas baru lahir, Ahazia itu dibunuh oleh Yehu. Jadi waktu Ahazia itu dibunuh saudara, waktu dia punya mama Ahazia, Raja Ahazia ya, Yoas punya papa. Yoas punya papa dibunuh, Yoas baru lahir. Waktu dia dibunuh dan omanya tahu, neneknya Yoas tahu, mamanya Ahazia tahu bahwa dia panas mati nih. Akhirnya saudara dia melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap keturunan raja. Neneknya Yoas mengadakan pembunuhan terhadap semua keturunan raja. Nah saudara tahu karena Yoas baru lahir, dia punya inang. Semua bilang inang. Inang tuh orang mau bilang apa? Pengasuh. Satu lagi. Mama biang. Ya, mama biang. Mama biangnya itu mengambil dia saudara. Mengambil dia dan menyembunyikannya di bait Allah. Siapa mama biangnya? Mama biangnya adalah istri dari Imam Yoyada. Mama biangnya Yoas adalah istri dari Imam Yoyada yang melayani sebagai imam dari zaman Ahazia, dari zaman kakeknya lagi sampai zaman Yoas. Nah, ini dia. Yoas selamat dari pembunuhan oleh neneknya. Dia bertumbuh dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 7 tahun di bait Allah. Bersama dengan dia mama biang dan bapak biang. Imam Yoyada dan istri, saya lupa namanya istrinya. Dia mama biang tuh. Saudara, Kristal masih kecil. Kalau beta baku dapat dia, ini Sulaing. Beta tahu ini dia pun bapak, pun ulah, anak berulah yang sama seperti bapak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, anak-anak sangat mengkopi apa yang dilakukan di orang-orang sekitarnya, teristimewa mama papanya. Perhatikan ini baik-baik. Yoas bertumbuh di bait Allah bersama dengan Imam Yoyada dan istri. Namanya imam, pendeta. Namanya imam. Apa kebiasaan imam? Seperti itulah Yoas bertumbuh. Dia bertumbuh di bait Allah, dia melihat mama piara dan bapak piara mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ya, kalau zaman sekarang ya mungkin mama piara dan bapak piara bangun mesbah setiap pagi, baca Alkitab setiap pagi, berdoa setiap pagi. Demikianlah dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak kecil dong bikin hal, jangan marah orang-orang di luar.
Karena dia berulah dimulai dari orang-orang dalam rumah. Bukan di gereja sini lah dia ikut sapa, no, di rumah. Seperti apa Anda, seperti itulah anak Anda. Jadi Yoas bertumbuh saudara. Makanya waktu Imam Yoyada itu akhirnya pada saat dia umur 7 tahun, Imam Yoyada akhirnya memberitahu bahwa anak raja masih hidup. Dan singkat cerita, dia dilantik menjadi raja pada saat itu. 8 tahun. 8 tahun dia mulai membuat terobosan. Dia hidup benar. Kenapa? Karena dalam bimbingan orang tuanya, yaitu Imam Yoyada. Jadi tidak serta-merta langsung mata itu diputuskan. Enggak. Tapi dia ada dalam bimbingan asuhan. Saya percaya saudara pada saat itu Imam Yoyada itu mengasuh dia, membimbing dia tentang jalan-jalan Tuhan sehingga dia hidup benar. Jadi itu semua pilihan, semua katakan pilihan. Bilang kiri kanan, saya memilih untuk hidup benar. Jadi saya kasih tahu buat Anda. Tuhan pahat Anda sempurna, tapi ketika bait Allah ini rusak, cepat-cepat saudara cari hamba Tuhan dan minta pemutusan. Karena apa yang saudara punya orang tua lakukan tetap akan kena buat Anda. Kecuali Anda memilih, pastor beta mau memutuskan mata rantai ini. Sehingga beta punya anak-anak semua hidup benar seperti beta. Itu harus. Jadi Yoas saudara luar biasa. Dia jadi raja masih kecil. Tapi dalam asuhan, bimbingan, dan lingkungan yang tepat membuat dia akhirnya memilih untuk dia hidup benar. Sekitar 40 tahun dia menjabat sebagai raja dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, hidup itu pilihan, kita yang memilih. Hidup atau mati, terus di level bawah atau naik ke atas, terus hidup miskin, melarat, minta-minta, atau diberkati. Kalau 3 tahun Anda di gereja ini Anda masih begini, berarti ada yang salah. Anda harus begini dong, 3 tahun di gereja. Mas Anda begini terus 3 tahun, minta, terus minta, terus minta, terus minta, terus. Ada yang salah saudara. Anda memilih bertahan dalam tekanan atau menyerah. Anda yang memilih mau jadi kuat atau lemah. Anda yang memilih mau maju atau mundur. Saudara, salah satu panglima perang yang terkenal, almarhum Pastor John sering pakai dia sebagai dia punya quote. Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, seni dalam berperang. Dia katakan pemenang terbesar adalah dia yang mengatasi musuh tanpa pukulan. Saudara jangan menyerah dulu. Yang perlu Anda lakukan adalah rubah strategi. Anda kadang melawan gak perlu pukul kok. Kalau kata Agnes Monica, apa? Agnes Monica bilang apa? Balas dendam terbaik adalah dengan prestasi. Ngapain kita adu kekuatan? Amin. Amin. Balas dendam terbaik adalah dengan prestasi. Itu pemenang terbesar adalah dia yang mengatasi musuh tanpa pukulan. Gak selamanya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi Anda tunjukkan bahwa Anda tuh menghasilkan sesuatu yang gak bisa dia hasilkan. Saya melakukan sesuatu yang gak bisa kamu lakukan. Dengan Tuhan saya bisa. Anak-anak muda yang bergumul untuk ikut Tuhan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Harus mengorbankan banyak hal. Yang saya senang demi ikut Yesus. Kemarin ada yang bilang, Pastor, beta pung opa sumara beta ya. Barang beta sempurna pergi gereja di sini lah, di yang gerejanya dia. Barang dia sukome 3 kali, tapi opanya marah besar. Kemudian Pastor Ewin doakan dia. Saudara maju terus, kalau Anda putus cinta gak apa-apa. God remove to replace. Kadang Tuhan itu mengambil karena Tuhan ingin menggantikan sesuatu yang baru. Jadi gak apa-apa kalau Tuhan ambil. Saya dulu dengan teman-teman ini belum ada di Pemuda Lewi. Saya belum masuk di gereja ini. Malam minggu saya keluyuran, kelayapan kemana-mana sama teman-teman. Senang terus. Tapi ketika ada di gereja saya harus ikut ibadah bla 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 bla. Gak apa-apa kehilangan mereka. Nanti Tuhan gantikan teman-temanmu dengan teman-teman yang sehat rohani. Yang bisa menolong Anda. Sorga atau neraka, saudara yang pilih. Jadi menutup khotbah saya hari ini, saya ingin sampaikan satu kesaksian buat Anda. Tanggal 10 Agustus 2024,
Hari itu kalau tidak salah present worship dipimpin oleh Pastor An. Saya di situ di ujung. Saudara, Tuhan bicara buat saya. Saya tersungkur jatuh. Saya tersungkur jatuh, saudara. Jatuh tersungkur. Saya bersujud. Saya nggak kuat dengan hadirat Tuhan. Tuhan bicara buat saya, akulah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Aku membentuk engkau. Aku menaruh nafasku dalam nafasmu. Aku yang menjamin hidupmu. Hidup dan matimu ada dalam tanganku. Aku yang punya rencana atas hidupmu. Wih, saya di situ, saudara. Saya ketakutan, saya bukan ketakut, tapi saya takut, saudara. Karena Tuhan berfirman, waduh. Aku menyiapkan semua yang kamu butuhkan. Sampai sekarang ini. Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya gak kuat. Kadang-kadang saya gak kuat, saya gak mampu. Tapi Tuhan berkata, you are prepared for this. This, not this. Kamu itu dipersiapkan untuk hal-hal ini. Hal-hal yang katamu gak kuat itu. Kamu dipersiapkan untuk itu. Tuhan bicara, saudara, buat saya dalam bahasa Inggris, you are prepared for this. Kamu dipersiapkan untuk hal ini. Kadang kita ngerasa saya gak mampu, Tuhan. Tapi saudara, Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Tuhan tahu. Jadi kalau Tuhan bentuk kita dengan tujuan, Dia tahu kapasitas kita, kekuatan kita sampai di mana. Enggak pernah masalah membuat kita mati, enggak. Kita menangis. Iya. Tapi masalah enggak pernah membuat kita mati. Lalu Tuhan memberikan penglihatan, saudara. Waktu saya berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberikan saya sebuah penglihatan. Saya lihat semua tulang-tulang saya seperti petir, saudara. Saya gemetar di situ. Semua tulang-tulang saya, saudara, seperti ada aliran listrik dalam tubuh saya. Saya bilang, Tuhan, saya gak kuat. Tapi saya melihat sebuah petir dalam tulang saya, semua dalam paru-paru saya lihat, saya seperti lihat di depan saya itu ada saya. Semua tubuh saya, semua. Lalu Tuhan bilang, mengapa kamu berdoa minta kekuatan? Kekuatan itu sudah ada dalam pembuluh darahmu, dalam nadimu, dan denyut jantungmu. Kamu punya roh yang kuat, kata Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dengar, kadang kita ngerasa kita gak mampu. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Tapi sebenarnya sebelum Tuhan kasih ujian itu, Tuhan sudah tahu bahwa kita tuh mampu. Kita kuat untuk menanggungnya. Kita kuat untuk menanggungnya. Tuhan tahu kita kuat kok. Tuhan gak mungkin kasih kita satu persoalan untuk kita lalui tanpa kekuatan dari Tuhan. Saudara, Gideon itu, Tuhan bilang, dengan apa yang ada padamu. Tuhan dari mana? Aku gak mampu. Tuhan bilang, kekuatan yang dari Tuhan mulai dari diri kita. Kekuatan yang ada pada kita, apa yang ada pada kita, Tuhan pakai itu. Nanti baru seiring dengan berjalannya tanggung jawab itu, Tuhan tambahkan terus kapasitas. Sekarang saudara, saya minta semua angkat handphone. Angkat HP, jangan lihat WA. Saya tidak lihat Anda, tapi mata Tuhan ada di mana-mana. Buka kamera depan. Yang punya Android, jangan nebeng. Buka kamera depan. Agak jauh sedikit. Mama masih bawa HP. Sudah? Buka kamera depan, sudah? Lihat siapa di depan. Siapa? Nah, sekarang masing-masing lihat dia punya diri. Lalu bilang terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Bilang buat orang yang di cermin. 1, 2, 3, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Jangan lihat beta, lihat di depan, bilang buat dia. Sampai engkau rasa sesuatu. Karena ini banyak sekali perjalanan panjang. Bilang 1, 2, 3, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Sekarang bilang ulang, terima kasih karena tidak menyerah. 1, 2, 3. Jangan lihat beta, satu kali lagi. Masih ada yang lihat beta. Ya lihat muka sendiri, dangkelai, saya pernah menyerah. 1, 2, 3, dangkelai, saya pernah menyerah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi berjalan terus ya, Anda yang memilih.